Hello again, everyone. Welcome back again di Bitcoin Update. Everybody, I want to say thank you very much, guys, buat support kalian di live streaming sebelumnya. Udah mencapai 500 likes button. Saya juga kaget ya, udah nyampe segitu, teman-teman. But maybe tomorrow, kalau kalian berkenan, tepatnya di hari Senin, kita akan ada live streaming di mungkin siang hari atau sore hari. Jadi ini saya quick update aja ya, teman-teman sekalian. Karena di live streaming itu seperti janji saya pengen untuk deliver AADC ya, season berikutnya, teman-teman. Jilid berikutnya. Setelah terakhir tuh 12 Juli berarti udah berapa lama ya? Ya udah lumayan lah ya, 2-3 mingguan lebih kurangnya, teman-teman. Alright, so kita langsung aja updatekan ke teman-teman apa yang terjadi pada pergerakan di akhir pekan ini. Sebenarnya seru banget, guys. Malam kita ngecek ya, sekitar setengah satu tuh dapat info. Ini yang bikin Bitcoin dibanting kemarin, by the way. Kata Israel ya, bisa dibilang official Israel di sini menunjukkan ya bahwa ada kekhawatiran akan tensi yang terjadi antara US dan Iran. Dan katanya Trump itu udah hampir melakukan serangan yang major atau serangan yang signifikan, teman-teman. The official said such strikes could be executed quickly and would not necessarily trigger a global energy price shock, but would hit facilities with major domestic impact. It is unclear whether Trump will choose that option or keep a blockade in place until the midterm election. The question is timing, not whether to act. Well, gokil ya, teman-teman sekalian ya. Dia ngasih informasi kayak begitu ya kan dari pihak Israel, teman-teman. Lalu paginya Donald Trump itu ngeluarin informasi berita baru ya. Ini bahkan sampai nggak masuk di sini sih ya. Oke, this one ya. Jam 9 pagi, teman-teman. US President Trump mengatakan bahwa dia setuju untuk membatalkan serangan. Dar der dor, ceger ceger ceger, and Bitcoin bounce ya. Di sini nggak kelihatan sih. Kalau lihat dailynya nih, 1 hour ini baru kelihatan ya. Bad news, good news. Ya. Tuh, bad news, good news. And then balik ke tengah. Masih ingat dengan yang saya bahas, teman-teman, waktu live streaming? Ya, saya udah kasih warning bahwa candle monthly, terutama tanggal 1, tanggal 2, nah itu rawan tuh kondisi kayak gitu, guys. Ya. Jadi open, sweep bawah, sweep atas, balik ke tengah. And I think that's what exactly happened with Bitcoin. Ya, especially on the daily time frame, karena kita ngelihat recovery-nya tuh pagi. Ya, jadi yang terjadi adalah sweep bawah, sweep atas, balik ke tengah, and then maybe tomorrow kalau memang dia mau naik ya naik lagi deh ya, teman-teman. Atau kalau dia mau turun ya turun lagi gitu. Oke. Okay? But we gonna talk about it ya soon, atau lebih tepatnya sekarang. Alright guys, so informasi apa yang kita punya ya untuk saat ini. First things first, weekly time frame. 6 jam dari sekarang akan mendapati Bitcoin close dalam keadaan engulfing di bawah low ini jika seandainya Bitcoin tidak mampu balik di atas 63.600 ya. Jadi window of opportunity-nya itu sangat kecil sekali dan chance-nya lumayan besar lah ya untuk kita ngelihat dia closing kayak gitu. Nah, apa artinya kalau closing-nya seperti itu? Well, kalau kita lihat teman-teman ya saat ini sebenarnya dia overstretch juga sih terhadap MA21 dan seterusnya. Tapi di sini yang kita perlu pahami adalah kita tahan pas banget di level support resistance. Jadi jatuhnya si harga itu nggak mampu ya untuk breakthrough dari zona ini. Yang dimana kalau kita lihat ya minggu lalu itu adalah rejection, minggu ini adalah konfirmasinya gitu. Jadi jatuhnya ini adalah konfirmasi rejection. Obviously kalau dari weekly perspective it's not so good ya. Bahkan saya bisa bilang it's very bad. Bisa mengindikasikan bahwa secara teori, bukan teori lagi, tapi memang secara historical di bulan Agustus itu tendensinya merah. Dan kita baru mulai masuk bulan Agustus. Kalau kita lihat daily-nya sebetulnya sih ya belum bisa dibilang merah ya. Karena tanggal 1 Agustusnya dia masih doji. Tanggal 2 dia naik. Berarti kalau kita lihat dari yang historical bulanan aja harusnya ini hitungannya hijau, guys. Tuh, Agustus baru hijau, walaupun cuma 0,39% ya. Tapi still, it's green gitu. Alright, so
Ya, kalau kita lihat kondisinya kayak gimana ya. Pertama weekly ya, kita aware banget bahwa we have this strong resistance di kisaran level 66.500 ya, sebut saja di kisaran level atau area itu. Yang kedua teman-teman, sebetulnya kalau kita berpatokan pada inverted head and shoulders yang terbentuk ya pada waktu lalu teman-teman, melalui pola ini ya, sebenarnya kita memiliki sebuah neckline. Neckline-nya itu di break, udah ada retest 1 kali. Sekarang hitungannya masuk retest 2 kali. Bisa nggak kayak gitu? Bisa, ya. Tapi Vin, bagaimana dengan view yang berbeda? Teman-teman ingat kemarin di live saya ada bilang ya, bahwa kita sebenarnya bukan ambigu ya, tapi ini antara sudah break dan belum break dari si trendline ini. Dan kalau kita lihat seandainya mau dia katakan solid, dia harus 2 hari berturut-turut di bawahnya. Kalau bisa 3 hari, 4 hari itu lebih bagus lagi. Pertanda ini lebih terkonfirmasi. Turns out, price still holding ya di level tersebut. Walaupun kalau kita lihat secara pola, ini jadinya adalah bukan right angle ya, tapi ascending broadening wedge pattern, yang mana pattern ini tendensinya lebih ke bearish ya. Kita ngelihat kondisi kayak gini nih ya, ascending broadening wedge itu sebenarnya lebih ke bearish gitu ya. But let's see ya how the market moves. Can we break below the level atau the trend line? Kalau misalkan itu solid, dia break dan closing candle 2-3 hari di bawahnya, ya kita mungkin bisa ngelihat dia ngucur. Ngucurnya kemana teman-teman? Our closest level harusnya ada di kisaran 60.190-an atau 60.200 ya, kira-kira area ini. Jadi kita bisa expect untuk dia testing ke level itu jika seandainya dia tembus ya. Note-nya adalah jika seandainya dia break. We have to be aware kalau next stop-nya probably di kisaran 60.200. Oke. Next one, kalau dia ketahan gimana, Vin? Katakanlah dia ketahan, apakah dia bisa naik lagi? Jawabannya juga memang betul. Kalau kita lihat dari perspektif yang sama ya, ini yang tadi saya coba untuk jelaskan gitu. Technically kalau on the daily time frame kita pakai positioningnya kayak begini, sebenarnya menurut saya ini still okay sih. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman nih, katakanlah kita pakai internalnya gimana gitu. Well, kita still inside the channel. Yang pertama. Yang kedua teman-teman, kalau kita pakai internalnya, yang manakala yang ini ya, ini kemarin tuh yang terjadi adalah sweep doang ya. Jadi karena sweep doang tuh berarti bukan solid new structure di bawahnya gitu. Which means karena kita udah break dari inside bar, ini sekarang kita dalam fase pullback-nya. Ya, saya mulai adjust untuk kita punya Fibonacci retracement karena kita udah punya low yang baru, saya geser seperti ini. Dan kalau saya extend garis trend line atau garis resistance line yang di diagonal ini, ya kita bisa expect teman-teman mentok-mentok naik paling 64.200 sampai 64.500. Habis itu dia potentially drop lagi ya. Sementara itu yang terlihat teman-teman. Ya sebenarnya tergantung juga kan, besok market pagi buka, Asia buka ya. Gimana kira-kira market respon statement ini gitu. Kalau mereka respons dengan positif, US oil tiba-tiba drop secara signifikan, ini akan sangat berpengaruh harusnya terhadap bagaimana market melihat kembali resiko inflasi itu bisa ditekan lagi gitu. Ya, jika resiko inflasi bisa ditekan lagi, mungkin market akan membuat naratif baru bahwa September mungkin The Fed di sini kembali diragukan ya, apakah dia akan naikin suku bunga di bulan September atau jangan-jangan kembali ditunda lagi ke periode berikutnya atau meeting berikutnya. Kalau secara probabilitas kan masih tinggi, tapi kita lihat memang market belum buka ya. Jadi masih terlalu awal untuk saya kasih penilaian dan teman-teman juga berikan penilaian gitu. What we need to see adalah how the probability shift dari kondisi sekarang setelah adanya pengumuman ini. Ya, kalau tanggapannya memang positif, probably Bitcoin bisa nanjak lagi. Let's say testing ke 64K, karena kalau kita lihat di sini 64.000 itu internal high guys, ya, yang artinya
ada tendensi lah ya, biasanya level itu bisa menjadi liquidity gitu kan. Jadi dia naik untuk nge-sweep level itu sebelum katakanlah dia turun lagi gitu. Same like yesterday atau same like last week, dimana dia naik itu hanya sebatas untuk sweep doang. Jadi begitu dia sweep baru reversalnya kelihatan gitu. Ya, ini juga sama, kalau dia naik buat sweep doang juga mungkin prosesnya seperti itu ya. Jadi kita juga nggak bisa expect terlalu banyak selama dia nggak breakthrough dari trendline. Saya juga nggak bisa bilang kalau 70.000 kelihatan teman-teman. Ya for now, the base case adalah dia naik korektif, potentially hanya untuk visit ke lower high yang baru, kemudian bisa jadi rejected lagi. Ya, that's the base case. The base case ya, base itu maksudnya adalah primary scenario-nya. Ya, secondary-nya yang saya lihat adalah ya news besok dianggap sangat baik sekali. Sorry, news kemarin dianggap sangat baik sekali, and then tahu-tahu dia jebol ya dari trendline, and then rally-nya impulsif. Nah, itu agak lebih kecil probabilitasnya, tapi itu bisa juga terjadi, teman-teman. Oke, so that's gonna be the update. Ya, pertimbangannya saya tadi udah jelasin ya, base case-nya seperti apa. So, kalau kita lihat dia nanjak ya, ya sudah ya, nanjak itu sebagai bagian dari koreksi. But what if, Vin, seandainya dia reject langsung turun lagi gitu? Ya, ini berarti market bener-bener udah mengkonfirmasi yang kita udah bahas tadi ya, technically dari perspektif weekly-nya gitu. Jadi kita ngelihat indecision next week-nya adalah bearish engulfing, and then langsung response gitu. Ya, sebenarnya kurang ideal, tapi itu juga bisa terjadi. Ya, untuk saat ini gimana, Vin? Saya sih lagi long bias ya, teman-teman. Ada beberapa setup yang kita execute. Saya pribadi juga execute. Coba untuk utilizing ya kesempatan yang ada lah, atau dari perspektif yang terlihat gitu ya. Jadi saya nggak banyak apa namanya, ya sebenarnya udah memilih lah kira-kira ya yang gimana yang saya pengen manfaatin gitu. Tapi balik lagi kan, teman-teman sekalian pasti punya pandangan yang berbeda juga, dan itu ya balik ke masing-masing lah ya, discretionnya kayak gimana. Selengkapnya untuk altcoins kita mungkin akan bahas besok di AADC. So thank you very much guys for watching. Don't forget to check description daripada video ini buat teman-teman yang masih tergabung, yang ingin tergabung di SAG di periode Agustus. Kita masih open at least sampai dengan tanggal maybe tanggal 4 atau tanggal 5 besok ya. So see you guys on SAG, and see you guys again in the next live streaming. Cheers. Bye bye guys.